Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Blessing, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Oke, kita lihat di sini. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Itu adalah dari variabel yang memiliki pangkat tertinggi, yaitu 2. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi, harus pangkat tertingginya itu 2. Oke, kita lihat di sini macam-macam bentuk variabel. Di sini yang semuanya itu pangkat tertingginya itu 2. Nah, ini 2, 2, 2. Begitu seterusnya. Jadi, pangkat tertingginya 2. Boleh nggak 3? Nggak boleh. Karena batasnya 2. Jadi, persamaan ini memiliki pangkat tingginya itu ada 2. Oke. Lanjut. Saya punya persamaan sebagai berikut. Oke. Kita lihat persamaannya. Persamaannya x kuadrat tambah 10x tambah 21 sama dengan 0. Oke, itu persamaannya. Oke, kita lihat persamaannya. Oke, kita ingin membuat sebuah grafik dari persamaan berikut. Kita ingin membuat sebuah grafik dari persamaan berikut. Oke, jadi kita lihat di sini. Kita akan mencari dulu titik potong sumbu y dan titik potong sumbu x dan sebagainya untuk membuat grafiknya. Jadi grafiknya itu kan penting tuh untuk cari dulu di mana titik-titiknya untuk buat grafiknya. Jadi kita penting untuk mencari bagian-bagiannya. Salah satunya adalah titik potong sumbu x. Oke, di sini kita lihat y sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 10x tambah 2. Jadi di sini persamaan ini kita tinggal memasukkan x-nya, kita ganti dengan 0. Kenapa? Karena untuk kita mencari di mana sumbu y terletak saat x-nya jadi 0. Oke, kita isi. Maka hasilnya berikut. Jadi x kuadratnya diganti dengan 0, 10x jadi 10 kali 0 dan selanjutnya. X kuadrat dikali 0 kali 0 sama dengan 0. Dan 10 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan tambah 21 sama dengan 21. Jadi Y sama dengan 21. Kita dapat titik potong sumbu Y-nya. Jadi kita tinggal bikin titik koordinatnya. Titik koordinatnya adalah 0,21. Kenapa 0? Karena tadi X-nya. X-nya diganti sama dengan 0. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X inilah. Oke, kita lihat di sini titik potong sumbu X. Jadi kita mau cari titik potong sumbu X-nya. Kita ambil dari persamaan ini. Kita akan hasilkan x kuadrat tambah 10x tambah 21 sama dengan 0. Oke, ini persamaan tadi. Lalu kita akan cari titik potong sumbu x-nya dengan cara mencari akar-akarnya. Ada 3 cara mencari akar-akar. Yang pertama itu menggunakan pemfaktoran, yang kedua menggunakan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus ABC. Jadi kita akan menggunakan rumus pemfaktoran dulu. Oke, kita cari berapa yang yang ditambah jadi 10 kalau dikali jadi 21. Lalu ada beberapa contoh. Kita cari dulu dari perkaliannya. 1 kali 21, 3 kali 7, dan berapa lagi ya kali 21 ya. Oke. Tapi karena kita cari dulu 1 kali 21. 1 kali 21 kalau ditambahin jadi 22, bukan 10. Jadi nggak mengikuti persamaannya. Kalau tadi 3 kali 7, 3 kali 7, kalau 3 tambah 7 ditambah jadi 10. Jadi mengikuti persamaannya. Maka kita akan ambil 7 dan 3. Jadi x tambah 7 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Seperti inilah ya. Oke, lalu kita lanjut. Kita akan pindah ruaskan. Jadi x 7-nya pindah ruas jadi min 7 dan 3-nya dipindah ruaskan jadi min 3. Oke ya. Sampai sini mengerti ya, kita tinggal buat dalam titik koordinat. Titik koordinatnya berapa? Titik koordinatnya x, y. Jadi x-nya min 7, y-nya 0. Oke. Begitu juga dengan x2-nya, jadi min 3,0. Seperti ini. Oke. Lanjut. Habis tadi mencari tadi kan udah titik sumbunya. Sekarang kita akan mencari apanya? Sumbu simetris, nilai sumbu simetris. Apa nilai sumbu simetris?
Nilai sumbu simetris adalah garis yang membatasi dua bidang sama luasnya. Nih, garis inilah yang membatasi dua bidang sama luasnya. Lihat, yang kanan dan kiri sama luasnya. Nggak ada yang lebih luas, nggak ada yang lebih sempit. Jadi semuanya harus sama, gitu ya. Itu sumbu simetris. Kalau nggak sama gimana? Artinya bukan sumbu simetris. Jadi persamaan ini pasti memiliki sumbu simetris. Oke ya, paham ya? Oke, gimana cara dapat nilai sumbu? Pertama-tama apa fungsi sumbu simetrisnya? Pertama-tama untuk mencari di mana lokasi yang tepat x-nya berada. Contohnya, misalnya sumbu simetrisnya kayak ini, x1. Jadi kita tahu bahwa nanti puncak ini akan berada di area sini. Area, pakai kuning aja. Area sini, akan berada di area sini. Mungkin nggak titiknya berada di sini? Tidak, soalnya sumbunya udah ketemu di sini. Sumbunya di sini, sorry, kurang bagus. Oke, sumbunya ketemu di situ, oke ya, paham lah ya. Oke, jadi kalau sumbu itu untuk mencari tahu di mana lokasi titik puncaknya pada sumbu x, seperti itulah. Oke, gimana cara carinya? Pakai rumus ini pakai rumus x sama dengan min b per 2a. Kenapa x? Tadi karena dia menggunakan sumbu x. Nah, dia pakai sumbu x. Oke, makanya pakai x. Oke, mengerti ya. Lalu kita isi. Lalu gimana nih isinya? B itu adalah 10. Kenapa B 10? Oke, gini. Yang pertama ini ada A x kuadrat. Dan yang kedua ini adalah bx. Dan yang ketiga adalah c. Ini adalah simbol atau istilahnya. Jadi A-nya itu di x kuadrat, dan B-nya itu di x biasa, dan C-nya itu di konstantanya. Oke, A-nya kok nggak ada angka? A itu adalah 1. Ada, tapi itu tapi nggak ditulis. Angkanya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena angkanya 1. Kenapa nggak ditulis? Karena itu adalah karena itu 1, jadi nggak usah ditulis satunya. Gitu. B-nya apa? B-nya berapa? B-nya 10. Jadi maka kita tulis B-nya jadi 10, min 10. Yang lalu dikali sama 2A kan? Bentar ya. Lalu dikali sama 2A. Oke, 2-nya udah ada. A-nya itu berapa? A-nya tadi itu adalah 1. Jadi dimasukin 1. Lalu sekarang tinggal dibagi deh. Min 10 bagi 2 sama dengan min 5. Kita dapat deh nilai sumbu simetrisnya min 5. Oke ya. Kita lanjut. Oke. Lalu habis dari sumbu simetrisnya apalagi kita cari? Oke, kita akan mencari namanya nilai maksimum dan minimum. Apa yang lagi nih? Ini itu lokasinya tadi kan? Contohnya sumbu simetris, sorry. Oke. Kalau sumbu simetrisnya kan kalau lurus, kayak gini ya. Tadi kan sumbu simetrisnya untuk mencari tahu lokasinya. Putus-putusnya di mana? Oke. Sekarang nilai maksimum minimum itu untuk mencari tahu di area mananya. Di area mananya di antara titik-titik ini? Di titik sini kah? Atau di sini kah? Puncaknya gitu. Sorry. Mungkin masih belum tergambar ya. Nanti kita lihat aja langsung. Oke, jadi seperti itu konsepnya. Jadi nilai maksimumnya itu di sini ada diskriminan per min D, nilai maksimum dan minimum sama dengan D per min 4A. D ini diskriminan, rumusnya itu adalah B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Min 4A ini bukan rumusnya, tapi tadi dari nilai maksimum minimumnya.
Oke, jadi nilai B. Lalu kita lihat di sini, B-nya ini adalah 10. Kalau A-nya itu tadi 1 ya, dan C-nya itu adalah 21. Oke. Kalau lalu kita isi A-nya ini 1, oke. Jadi B kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100. 10 kuadrat sama dengan 100, oke. Lalu min 4 dikali 1 sama dengan min 4, lalu dikali 21 sama dengan min 84. Oke, lalu min 4 dikali 1 sama dengan 4, tinggal dikurang 100 dikurang min 84. 100 dikurang min 84, salah. Maksudnya 100 dikurang 84. Jadi sama dengan 16. 16 bagi 4 sama dengan 4. Nah, kita dapat nilai maksimum dan minimumnya itu 4. Oke, kita lanjut. Maka nilai titik balik maksimum dan minimum. Sekarang kita cari ini. Tadi kita udah ketemukan sumbu simetrisnya. Kita udah ketemukan sumbu simetrisnya sampai dengan min 5. Maka fx rumusnya untuk mencari titik baliknya. Titik balik ini apa lagi? Titik baliknya. Titik balik ini artinya lokasi di mana nilai titiknya itu, titik puncaknya itu atau lembahnya itu di mana gitu. Oke, kita lihat nih ya. Kita udah ketemu tadi sumbu simetrisnya. Maka tinggal kita masukin di persamaannya. Persamaannya ini tinggal masukin. Oke. Ini kita lihat di sini ada f di dalamnya itu min b per 2a. Min b per 2a ini adalah rumus. Oke, maka ini f ini kan rumusnya titik balik maksimum dan minimum. Jadi kita isi dengan min 5. Jadi min 5 kuadrat sama dengan 25, 10 kali min 5 sama dengan min 50 dan 21. 25 dikali 50 25 dikurang 50 sama dengan min 25 ditambah 21 sama dengan min 4. Jadi y sama min 4. Titik koordinatnya berapa? Titik koordinatnya adalah min 5, min 4. Jadi sumbu simetrisnya adalah min 5. Tadi x-nya itu min 5 karena sumbu simetris. Y-nya ini kita dapat min 4. Kok sama sih dengan yang tadi? Ya memang sama. Memang itu. Jadi kalau mau mau pakai cara ini boleh, mau pakai cara nilai maksimum minimum tadi juga bisa. Sekarang kita tinggal menggambar grafiknya. Oke, kita gambar grafiknya. Oke. Kita gambar grafiknya ini. Oke, jelas ya. Oke, kita tinggal bikin titiknya. Kita dapat tadi yaitu 21 kan, 0,21. X-nya itu 0. Ini di sinilah tempat 0-nya X. Lalu Y-nya tinggal 2. Y-nya tinggal 21. Kita bikin titik. Oke. Lalu di sini, lalu kita ketemu jaga tadi titik B-nya. X-nya. X-nya itu min 3 sama min 7. Min 7 di sekitar sini. Oke. Lalu kita ketemu lagi tadi sumbu simetris di min 5 di sini, oke. Lalu kita juga ketemu nilai maksimum minimumnya itu di min 4. Tinggal kita segariskan. Min 4 kan dari sini, jadi di sini titiknya. Oke. Lalu karena ini sumbu simetris, maka akan membagi dua wilayah sama besar. Lalu artinya sama dong. Wilayah sebelah sini dengan sebelah sini, ya betul, sama. Kita tinggal lihat dulu. Ini, min 5, lompat kan dari, jika ini kan min 5 itu lompatan dari 0, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi lompatannya ini sampai min 5. Begitu juga di sini. Di sini artinya ada 5 lompatan juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 5 tambah 5, 10.
Jadi secara jelas, maka ini ada titik 10. Selanjutnya di titik 10, apa yang kita cari? Titik kembarnya ini. Titik kembarnya ini. Oke ya. Oke, kita tinggal lihat. Kita dari 10 kan tadi, 10 kita lihat ke 21. Oke. Disinilah ada titiknya. Lalu tinggal kita bikin garisnya. Ya, oke. Lalu tinggal kita sambung. Jadi ini nampak grafiknya. Oke, lalu kita sambung ujung-ujungnya. Oke. Sorry ujung-ujungnya kurang rapi, soalnya agak susah gambar grafiknya. Oke, tapi secara garis besarnya seperti inilah cara pembuatan grafik pada rumus persamaan yang ini. Oke. Kayak gini lah cara garis besar yang membuat grafiknya. Oke ya, bisa dimengerti semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menolong yang lainnya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Bye-bye.